Halo guys, Hai, kembali lagi dengan gue Rido gue Devian. dalam acara Yado. Yadap. Gila, long time no see. Long time no see, Long loh. time no see. Padahal kita tiap hari loh video call. Long time no see. Ketemu langsungnya. Kalau untuk video call, Tiap hari Tiap hampir. hari. Kecuali weekend. Kayak nggak punya kehidupan. Dia Bikin lagi, grup dia lagi. dia lagi. dia lagi. Oke. Jadi gimana kehidupan lu di rumah tuh, WFH tuh? Karena gue di apartemen gue suffering sih. Bukan karena gue di apartemen tapi karena gue extrovert, Yes. purely extrovert. Gue suffering sih gue di apartemen itu. Aduh, nggak bisa sih gue. Oke, berarti memang karena jiwa lu itu jiwa untuk Jiwa sosial gue tuh meronta-ronta kayak keluar berkelana gitu ya. berkat keluar gitu. Oke. Tapi ya mau gimana kan, masalahnya pada tutup juga, gue mau keluar gue kemana. Betul. Tapi kita waktu itu keluar sekali ya, ngopi ya. Kita Iya. itu belum masa-masa karantina. Belum ya. Kita waktu ngopi itu bukan masa-masa karantina, waktu belum diumumin secara resmi. Oke. Sebelum ya. Sebelum ya. itu kita masih keluar, masih nongkrong ya. Emang Betul. sepi banget sih di luar, Sepi tapi banget. ya kita bandel lah. Ya gitulah. Jadi ya selama WFH pun juga di rumah gitu-gitu aja. Ya. Gitu-gitu aja, kita jarang mandi. Ya. Ya tapi kalau kerja untungnya kita masih Masih. dedicated lah ya, kita masih buka laptop kerja walaupun video nyala gitu. Benar. Alhamdulillah masih ada beberapa meeting juga. Ya, jadi kita juga ada beberapa konkol. Jadi kalau oke, disclaimer dulu. Oke. Kalaupun waktu kita di konkol selama WFH itu nggak berdua. Oke. Jadi kita nggak berdua. Oke. Kita ada satu forum tersendiri yang memang orang deket-deket doang. Jadi buat ngobrol-ngobrol untuk menghilangkan penat lah. Ya, Gitu. setuju. Lo sendiri gimana nih di rumah? Kalau di rumah sih so far karena mungkin gua sama keluarga juga ya, sama babe gua kayak gitu. Jadi ada sedikit kehidupan juga lah, ada kegiatan gua lah. Ya, Kan tapi lo di depan laptop. ya minimal tuh gua naik turun lah. Oh, Naik rumah lo turun. tingkat. Oke, karena kamar gua di lantai 2. Wih, gila. Jadi setidaknya naik turun tangga. Kalaupun turun untuk makan doang, naik lagi ya situ. Karena perasaan kita di depan laptop gitu ya, kadang-kadang makan cabut dulu terus balik lagi ujung-ujungnya di depan laptop lagi gitu sampai malam. Kayak gitu. Dan mungkin kalau dari sisi gua ada sedikit ya ada lebih quality time untuk keluarga Oh, juga. iya, Ngobrol iya, sama iya. babe ya minimal ngobrol-ngobrol ringan lah. Cicet-cicet lah. Cicet-cicet ya, Cicet-cicet, gila. Udah kayak gitu. bot ya. Ada cicet kayak. Ada cicet lah iya. Dan lumayan, gue jadi tahu beberapa film kartun. Kung Fu Panda, Cars 3 itu gue jadi tahu. Oke. Jadi ini buat kalian juga. Jadi ini sedikit curhat gua. Jadi kalau lagi video call itu tiba-tiba dia bisa ngilang berjam-jam. Oke. Jadi misalnya kita punya forum berempat, terus nih orang tiba-tiba satu ngilang nih, video mati, mic mati. Tanya dong di grup kan di Telegram, ternyata lagi nonton kartun. Karena gini bro, apa ya? Gue tuh sejujurnya secara genre film lebih suka action sama yang perang lah gitu. Wis, laki banget. Laki banget gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya, kartun itu tuh punya cara tersendiri untuk bisa lebih menarik ditonton kayak gitu loh. Mungkin karena udah lama juga kali. Ya. Jujur aja gue udah lama banget nggak nonton kartun terus. Oh ternyata udah ada update-nya Kung Fu Panda ini. Oh Cars itu udah sampai yang ketiga ya segala macam. Jadi seru aja kalau gue. Seru aja. Kalau gue emang dari dulu kalau senangnya emang kalau nggak animasi ini sih apa namanya action. Oke. Gitu. Jadi Action figure. Action nyawa. Nah, Ya, tahu ya. Gitu. Jadi gue suka animasi udah pasti. Jadi emang mostly tontonan yang animasi itu pasti gue nonton gitu. Oke. Mau itu bagus atau enggak, Yes. biasanya gue tonton dulu gitu karena menurut gue menarik aja. Jadi gambaran secara visual kan kayak wah lebih di luar nalar tapi ya seru gitu, masih bisa dicerna gitu. Setuju. Dan sebenarnya kalau bicara kartun kan mungkin ini agak melengsong dikit ya. Kita bicara sedikit kartun, ya pasti pembuatan lebih susah. Pembuatan lebih susah, Ya, betul. dibanding kita harus yang human sebagai si aktornya kayak gitu loh. Pasti kartun lebih susah karena dia patch per patch atau segala macam lah kayak gitu. Itu aja sih. Animator ya? Nah, bukan. Saya kontraktor. Iya.
Tapi emang animasi itu seru, oke. Jadi kalau buat killing time memang kadang-kadang gue juga sering nonton film gitu ya. Kalau sekarang ya mau nggak mau streaming Betul. illegally, Yes. tapi ya udahlah ya. Ya udahlah ya gitu kan. Mau gimana lagi Yes. gitu. Karena Netflix susah-susah gampang ya kan. Jadi ya udahlah yang ada gitu. Kalau misalnya dipersulit ya cari yang jalan pintas gitu kan. Kalau kita kan gitu kan. Benar. Gitu ya, masyarakat Indonesia normally pasti begitulah. Setuju, apalagi ya minimal tuh di grup itu ada yang suka share link. Share linknya itu Google Drive. Oh. Google Drive untuk biasanya ini list film ya untuk lu tonton kayak gitu. Lu dapet nggak? Enggak. Gue sih dapet kayak gitu. Kok Lu- enggak nge-share? Oh iya, gue lupa. Karena gue nggak nonton itu. Oh. Ntar kalau next time ada gue balik. Google Kayak gitu. Drive isinya film. Yes. Kayak gitu. Film bagus kok benar, bukan film aneh-aneh kayak gitu. Emang nggak, gue nggak bilang film aneh juga sih. Iya, ya gue memperjelas saja. Oh. Takutnya disangkain film yang lain. Oh iya. Kayak gitu. Tapi terakhir lu video call juga sama Beckham kan? Itu lu pasang background Beckham doang terus lu tinggal gila. Apa ditinggal sampai malam, gue udah males nungguinnya juga nggak jelas. Ngobrol sama Beckham diem kayak patung. Karena gini, kalau di rumah WFH terus kita duduk dan oh ya kebetulan tuh jadi kalau di rumah tuh gue mejanya itu meja di lantai. Jadi kalau gue duduk tuh Enggak, kalau meja soalnya pasti di lantai, kalau nggak dia ngambang. enggak. Jadi tuh ada juga meja gue yang ngambang. Dipaku maksudnya, dipaku. Mak, Dipaku di tembok Oke. kayak gitu. Enggak ngambang yang gitu enggak. Jadi lantai, terus dia kalau duduk gue harus di lantai. Terus mejanya segini lah gitu. Nah duduk selama berjam-jam itu kan lumayan, Iya. lumayan pegel ya, Pegel. kayak gitu apalagi di Pegel, lantai gitu. pegel. Jadi kadang tuh gue jam-jam 6, jam 7 tuh suka turun. Nah hilang Hilang. peradaban tuh biasanya. makan terus nonton. Nah itu yang bisa berjam-jam hilang tuh ya gitulah. Nah kan nonton. Kalau gue memang ya gue mostly di situ, tapi gue gerak-gerak lah. Gue sering tiba-tiba push up, tiba-tiba sit up. Karena being honest bosen. Iya. Being honest bosen, gue nggak tahu ngapain lagi. Dari bosen apa maksudnya kerja juga kadang-kadang kita butuh istirahat. Yes. Gue nggak tahu mau ngapain ya udah gue sit up, gue push up. Ya namanya gue di apartemen ya, karena ruang gerak gue terbatas. Betul. Dan BTW hari ini kita Kita udah balik balik lagi nggak WFH. kita bisa bikin konten ini lagi, Iya. ngobrol lagi karena memang aturan perusahaan mengharuskan kita untuk masuk hari ini. Iya. Kayak gitu. Jadi bersyukur juga ya. Bersyukur. Karena akhirnya kayak gue bisa ke kantor gitu kayak, jualan sosial gue bergerinjang lagi. Allah bergede. Ya bersyukur juga sih sebenarnya. Itu karena jujur ya, interaksi via media video call sama interaksi langsung ketemu in person itu beda banget sih. Setuju. Banyak yang diobrolin, lihat ekspresi dan segala macam gitu, kayak ada sesuatu yang emang nggak bisa diwakilkan dengan video atau apapun itu Setuju. gitu. Karena kalau video call kan internet lo jelek lo dap gitu. Iya, Nah, ada. kalau lo ngobrol sama gue langsung kan nggak mungkin dap. Terus rekeningnya ya. Kayak gitu kan nggak mungkin kayak gitu. Karena tadi kita juga lumayan ya ngobrol berenam orang. Iya 2 jam lebih lah kita ngobrol-ngobrol, tawa-tawa. Akhirnya kayak itu menurut gue itu yang dirindukan, tau gak sih, dari suasana bersosialisasi gitu. Yes, betul. Jadi memang akhirnya Terkungkung 2 minggu di rumah tuh gua pure extrovert itu menderita lah, gue bisa bilang gue menderita. mungkin kalau dia lebih ekstrim ya, pure extrovert ya. Kalau gue mungkin agak balance. Ya lebih mayoritas extrovert lah. Mungkin 60-40 kali ya. 60-40 Gitu. Jadi memang masih butuh lah gue untuk keluar-keluar. Karena ada juga beberapa teman gue yang bilang, ini yang memang gue cari. Nah iya ada, sobat gue juga ada yang bilang gitu. Ini yang gue cari nih kayak gitu. Dia nyaman di rumah, nggak apa-apain. Kalau gue kayak apa ya, satu sisi di rumah itu oke, sehari 2 hari, kadang-kadang weekend juga kalau gue capek gue di rumah nggak kemana-mana. Cuma untuk waktu yang lama gitu kayak 2 minggu kemarin itu being honest, gue kadang-kadang jujur gue bandel gitu. Gue ke kantor karena di kantor kita tetap buka, ada orang yang standby. Cuma ya udahlah, daripada gue bosen, daripada gue juga nggak bisa ke mall, nggak kemana-mana, daripada ke keramaian, udah gue mendingan at least gue ada perjalanan ke kantor, walaupun di kantor sepi gitu, gue sendirian, tapi ya udahlah gitu. Betul. Karena kalau kita relasiin nih di kalau lu mau ke mall dan segala macem, mall juga udah mulai tutup. Iya, mall pada tutup ya. Ya kan? Mall mulai tutup dan gue tahu kayak PI
Ya, Kokas. di apartemen gue juga di bawahnya mall. Oke. Heeh. Itu tutup. Tutup Yang juga buka cuma supermarketnya. Oh iya iya iya. Gitu. Beberapa mall juga Iya, ground yang floor. buka cuma supermarketnya, dan untungnya waktu itu gue juga sempat belanja masih bisa ya untungnya ya, karena kalau misalnya semua serba tutup, tiap hari kita delivery makanan juga ya health concern-nya lah ya ada di situ gitu. Betul, betul. Karena kalau bicara delivery makanan, ya gue walaupun di rumah ya nyokap masak sih sebenarnya. Cuman kan ada jiwa gue untuk yang jajan gitu. Padahal kita udah coba challenge, kita ikutan push up challenge, walaupun kita nggak push, tapi ya udahlah kita ikutin push up challenge. Kayak kalau gue masih rajin lah, maksudnya kalau gue bosan dikit gue push up 10 gitu, mungkin sehari bisa kena 50 sampai 100. Kalau dia ya Hari ini gue bolong. nah, Karena masuk. sejam sekali. Jadi susah gitu untuk dapetin olahraganya tuh susah gitu. Enggak, kalau olahraga sih sebenarnya niat ya. Iya. Niat orangnya gitu. Kalau gue memang nggak niat, jadi ya susah mau diapain juga. Karena karena gua kan emang biasanya sebelum gua ngantor gua nge-gym dulu. Jadi pagi itu rute gua adalah dari apartemen gua berangkat, gua ke gym, mandi di sana, baru gua ke kantor. Oke. Kalaupun ada meeting pun gitu. Jadi nge-gym dulu, mandi, dan juga baru meeting keluar. Dia tuh morning person banget lah. Gue morning person karena mau gimana pun gue pasti bangun pagi. Mau gue tidur jam 1 jam 2 pasti gue bangunnya pagi, entah itu abis itu lemas atau apa, tapi gue pasti bangunnya terlalu pagi. Sebenarnya bukan morning person bro. Apa? Karena Nganterin adik lo. bukan, itu satu dari adik gue. Yang kedua, jadi kan kamar gue nih jendela. Nah, apartemen gue ngadepnya ke timur. Oke, Matahari matahari. terbit kan, jep. Iya. Mau gorden setebal apa juga kalau mataharinya nyorot mah terang-terang juga kan. Itulah alasan gue bangun pagi karena terang. Salah gue berarti. Salah. Gue kira lu morning person doang. Ternyata ini ya posisi mempengaruhi prestasi ya. itu. Karena kan lu bayangin ya pagi-pagi gitu ya, kalau gue udah ditutup pun masih terang kan, kayak bangun gitu pasti. Kalau gue, karena gue kalau ngeliat mata sinar gitu pasti pagi-pagi gue melek dikit aja karena sinar, gue pasti bangun gitu. Gue tuh bukan yang bisa bangun terus tidur lagi. Jadi gue kalau udah bangun ya udah, gue mau bangun jam 7 jam 6 pagi ya udah bangun aja. Nggak bisa tidur lagi. Nggak bisa tidur lagi gue. Oke, pokoknya nanti di rumah gue arah timur gue temboknya gue bobol nanti. Langsung cahaya sama burung-burung masuk. Kelawar lah, jangkrik dan segala macam masuk nanti. Anyway ya, ada cerita lucu. Jadi selama WFH kemarin kan gue lagi rajin beres-beres ya. Biasanya di apartemen kalau weekend gue beres-beres. Jadi gue buka teras gue nih. FYI, apartemen gue lantai 28. Ya, cukup tinggi nih. Terus gue buka teras gue. Gue nemu bangkai jangkrik. Jangkrik dari mana ya? 28. Apartemen gue lantai 28, gue nemu bangkai jangkrik di luar di teras gue. Oke. Ini jangkrik atau belalang? Jangkrik. Ini jangkrik keturunan burung apa? Sampai lantai 28? Gue nggak ngerti. Gue bingung gue kaget karena ada 2 jangkriknya, bangkai jangkriknya ada 2. Anjir nih jangkrik loncatnya tinggi banget sampai lantai 28 bos. Jangkriknya ada 2 nih ya. Oke, bisa jadi tuh sebenarnya jangkrik di lantai 1. Tapi karena ada razia dia buru-buru naik ke lantai 28. Oh, kalau nggak gini kan kayak loncat 1. Gue loncat ke atas lu. Gue loncat ke atas lu gitu terus sampai lantai 28 gitu kan. Karena apartemen lantai 28. Jangkrik berduaan. Apartemen lantai 28. Jangkrik berduaan mati di luar kan. Gitu loh. Mungkin dia nggak dapat kamar-kamar di lantai awal kali ya. Jadi dia butuh ke lantai 28 kayak gitu. Buat dia berwisata, buat dia ngeliat gini tuh di lantai 28 kayak gitu. Naik lift. Kan di teras gue. Iya, apa-apa dari naik lift dulu terus ke teras dulu. Kan nggak bisa masuk kalau video Bisa. Enggak. Dia nungguin momen saat lu buka dia masuk kayak gitu. Ya, gitulah kayak film kartun lah jangkrik kayak gitu kan. Mungkin bisa jadi. Jadi ya itu satu hal yang gue cukup aneh, maksud gue ini jangkrik loncatnya tinggi banget sampai lantai 28 di teras udah mati lagi. Ke lantai 28. Ini Kapten Marvel versi jangkrik kan. Jangkrik man. Itu dia kayak ditabrak mau boom. Mati dia. Gila lantai 28 coy, ada jangkrik. Gue kaget. Jujur gue kaget. Jadi gue tuh kadang-kadang gue pagi berjemur kan ngikutin biar sehat. Gue buka ada bangkai jangkrik, gue bilang jangkrik lompatnya tinggi banget. Tapi ya udahlah, gue nggak mau mikirin terlalu panjang. Anjir,
dia bisa nyampe sini gimana caranya ya, gue mikir juga. Apa dia manjat dinding, dia bukan Spiderman? Iya bisa jadi. Tapi mungkin jangkrik itu ininya agak-agak rancing-runcing juga kali. Gitu loh. Karena gue pernah masih makan apa burung jangkrik itu kan dia ininya agak-agak tajam. Kayak laba-laba dia sebenarnya. Terus mungkin dia Enggak, lo gila. Gue belum pernah lihat jangkrik jalan soalnya. Gue taunya jangkrik loncat. Iya, dia jalan kali. Enggak gini ya, nih lu bayangin ya, kalaupun ini dinding, ya dinding lurus gini tegaknya, vertikal. Dia loncat dari sini. Kan begitu dia begini dia nggak balik lagi, begitu tuing ke bawah cuy. Bisa jadi. Ini dia loncat dari bawah nih misalnya lihat satu, tuk, dia bisa begini kan. Tapi kan begitu dia tuing, Berarti dia nyari lagi tuh yang temboknya begini. Jadi dia oh parkur dia. Ya saya udah mati. Si gimana nggak capek dia. Coba ya manusia disuruh parkur ke 28. Kelar. Apalagi jangkrik. Gue tuh cuma sampai lantai 30. Mau dia hidup di lantai 30 juga nggak mungkin. Gimana caranya dia nyampe 30? Betul. Karena itu mungkin dia bisa naik turunnya lupa. Matinya gara-gara itu. Gimana cara turunnya gitu kan. Udah tinggi. Terus dia mati. Terus dia punya pakai jantung pas lagi. Astagfirullahaladzim, Mati. Akhirnya dia mati dengan tenang. Nah. Yang temennya dibawa mana nih teman gua? Nyusulin. Set pas lihat ke bawah lagi. Astagfirullahaladzim, mati. Jadilah dua. Jadi dua. Kurang kerjaan tuh jangkrik. Oke, jadi mungkin itu video kita. Enggak ya. Itu bukan poinnya. Kita bukan mau ngomongin jangkrik mati di lantai 28. Bukan. Enggak anjir. Mungkin habis itu kalau kita beneran tutup nih. Apa nih podcast katanya? Ngobrolin apa lu jangkrik sampai lantai 28 enggak penting banget hidupnya. Tapi itu fenomena soalnya kalau menurut gue itu fenomena gitu, kok bisa dan adanya di teras. Kalau misalnya di kamar mandi atau apa mungkin dia masuk dari depan, kan di teras kan. Tapi jangkrik itu lu tes nggak? Jangan-jangan dia positif corona. Bener juga. Ada nggak sih beritanya corona itu bisa ke hewan? Kan katanya beritanya gue mau berspekulasi lah, tapi kan dulu ada yang bilang dari kelelawar katanya, tapi ya ada yang bilang juga nggak mungkin penyakitan hewan ke manusia. Tapi ya udahlah ya, ini kita nggak mau bahas ini karena ini terlalu luas dan belum ada validasi. Betul. Dan kita bukan orang medis, takutnya nanti ngaco informasi. Betul. Kita nggak pakai APD juga, Nggak pakai. kita bukan ODP, bukan PDP, Bukan. Kita juga bukan APBD. bukan, apalagi APBN. Ya. Oke, terima kasih. Bukan, yang kita mau bahas itu sebenarnya adalah apa sih kehidupan lo yang berubah waktu karantina ini dan juga sebelumnya gitu. Gila, Kehidupan macam apa yang lo dambakan sampai akhirnya hilang. Kehidupan gue yang berubah. Ya nggak ada temen nongkrong. Parah ya? Parah. Nggak ada temen nongkrong. Minimal tuh yang kaikui itu ada aja gitu loh. Sorry, bukan anaknya banyak temen ya. Gue sebenarnya nggak banyak teman, tapi ada aja yang ngajak nongkrong kayak gitu. Ya udah di rumah sendiri. Itu salah satu kehidupan yang berubah ya. Kalau di yang gue rasain salah satunya kayak gitu. Ya kalau nongkrong udah pastilah kan, bukan nggak ada juga. Lu mau ngajak orang juga kayak Gue juga ngajak juga. ayo ngajakin. bro cabut gitu ngopi di mana bro, pada tutup take away. Mau ngapain? Bukan nongkrong itu mah take away bareng terus balik lagi ke rumah masing-masing, ujung-ujungnya duduk Video call. nggak ada bedanya anjir. Ya iyalah, orang gua nggak ada yang ngajak, orang dia nggak bisa nongkrong kemana-mana. Itu make sense. Iya, itu salah satunya. Kan berubah. Oh iya Intinya berubah. betul. Gitu. Nah, kalau lu emang gimana? Kalau gua yang pasti kan nggak ada kegiatan. Kayak gua nge-gym gua hilang. Oke. Terus abis itu mobilitas gue semakin sedikit karena kan ya udah bangun tidur, terus gue buka laptop, kerja, abis itu masak, makan dan segala macam, nyuci. Cuma yang gue kangenin sebenarnya ini momen-momen kita bersosialisasi sama temen, sama siapapun itu gitu. Kayak kita ketemu orang, kita ngobrol apapun itu, banyak hal gitu, dapat informasi baru. Itu yang gue kangenin sebenarnya gitu. Karena kalau dulu gitu hampir tiap weekend kita pasti cabut. Maksudnya gue tuh orang yang istirahat biasanya hari Minggu. Gue hari Sabtu tuh pasti pergi gitu. Entah kemanapun itu, nongkrong lah di mall, di Sensi atau di mana. Gue paling sering Sensi. Nah,
momen-momen itu hilang gitu. Oke. Ditambah lagi gue harus ada di rumah bukan hanya Sabtu Minggu, Nah, dari Senin sampai Minggu. iya. Ya kan? Lu bayangin kan yang biasa kita di rumah istirahat, ya udahlah sehari gue di rumah, besok gue harus jalan lagi. Betul. Ini tiap hari gue bangun hal yang sama, tidur. Cuma bedanya kalau Sabtu Minggu gue buka laptopnya buat streaming film, kalau hari biasa gue buka laptopnya untuk bekerja gitu kan. Itu yang menurut gue habit gue jadi berubah, dan gue tuh kangen gitu untuk bisa keluar, ketemu orang, ngobrol. Makanya kan gue kadang-kadang ngajak, ya udah kita ke kantor aja gitu dan segala macam. At least buat ketemu ya, gue akhirnya ketemu manusia lain yang bisa gue ajak ngobrol gitu. Ya kan? Nggak, gue ketemunya laptop, kamera gitu. Karena bosen juga coy. Karena lo ngajak ngobrol jangkrik. Kan udah mati. itu yang gue kangenin gitu. Jadi kehidupan habit gue berubah. Ya jam bangun, jam tidur gue tetap sama. Kayak mungkin jam tidur gue lebih cepat jadinya karena gue nggak tahu mau ngapain lagi. Ya kan? Karena kalau kita di kantor kayak jam segini, ini sekarang kita syuting jam setengah 11 malam nih. Setengah 11 malam kita masih di kantor, kita biasanya habis ini baru pulang. Nah, abis itu kan ya udah tidur mungkin jam 12, jam 1 gitu. Cuma kalau misalnya udah lagi WFH kayak kemarin, gue jam 9, jam 10 tuh udah tidur. yes. Karena gue nggak tahu mau ngapain lagi gitu. Cepet ya jadi tidurnya. Iya, jadi cepet tidurnya tapi bangunnya tetap sama. Oke, benar-benar. Dan salah satu nih, ini sih sebenarnya bukan cerita gue ya, tapi cerita mama gue, karena gue ngobrol gitu. Nah, jadi di daerah rumah gue tuh masih ada pedagang-pedagang sayur yang tradisional. Jadi dia suka bawa gerobak, terus dia ataupun suka jajakin dagang-dagang sayur kayak gitu lah. Nah, dampaknya adalah pertama si tukang sayurnya itu bilang stoknya memang agak sulit sekarang bu, katanya. Terus yang kedua, ibu-ibu di sekitar situ jadi makin banyak yang datang ke abang sayur itu. Karena di beberapa tempat itu mungkin tutup juga kali ya. Gitu. Jadi akhirnya menimbulkan gerombolan lagi juga. Oh, jadi Kerumunan lagi. bikin kerumunan tersendiri. Bikin kerumunan sendiri dan mayoritas harga-harga lumayan naik. Akhirnya itu. Ya, Ini kalau dari sisi ibu-ibu yang berbelanja. Nah, itu gue lihat. Temen lo ibu-ibu berarti? Enggak, gue dengar dari cerita mak gue. Berarti bukan orang lain, emak lo dong? Iya gitu. Tapi kan dia interaksi sama orang lain. Entah itu ibu-ibu siapa. Jadi sebenarnya sama aja dong kalau lu pun nggak keluar hanya untuk melindungi orang tua lu karena lu takut lu kena corona dan lu bawa ke rumah, tapi emak lu berinteraksi sama orang luar, sekerumunan orang. Jadi alasan lu nggak mau keluar selama ini apa? Kalau gua ajarkan. Jadi gini, kalau misalnya nyokap gue keluar nih, dia keluar, itu kan satu potensinya dari dia. Kalau gue ikut keluar lagi, potensinya jadi dua nih. Probabilitasnya nambah. Oh, Gitu loh. Kalau gue tetap di rumah kan probabilitasnya cuma satu. tapi kan lu kalau keluar juga ketemunya gua di kantor. Kita kan nggak kemana-mana juga. Ya kan siapa yang tahu di luar. Selama gue perjalanan di luar naik motor, Lu ngapain emang di luar? ya mungkin gue nempelin helm orang gitu. Lu keplakin nomor. Tiap lampu merah. Woi, woi, gua kangen lo, woi. Terus lu gini-gini. Gila. Cukup jangan dibuat bercanda. Terhujat. Oh iya benar-benar. Oke. Gitu. Itu salah satunya lagi dari sisi ibu-ibu yang berbelanja. Ada sisi lain nggak? Sisi lainnya, sisi lainnya tuh hari ini berasa banget. Jalanan sepi. Iya. Jalanan sepi banget kayak gitu loh. Dan enjoy banget di jalan gitu. Jadi biasanya itu gue jalan dari rumah ke kantor makan waktu hampir 1 jam. Itu minimal 1 jam. Motor tuh ya. Motor gitu. Nggak mungkin gue naik speedboat soalnya nggak ada rutenya. Nah, tadi itu setengah jam doang, enak banget. Setengah jam dan gue pun lumayan jalan ya, enjoy 50-60 paling. Santai aja, nikmatin jalan kayak gitu. 50-60 kilometer per second. Wih, kenceng kali. Wing, wing. Kayak gitu, itu salah satu dampaknya. Jadi ya mayoritas penduduk kan di rumah. Di rumah, Betul. Impactnya ya ke jalanan. Gitu. Iya sih, bener sih. Tapi gue juga merasakan satu, jalanan juga emang kosong sih. Being honest kosong. Dari yang kita keluar waktu ngopi itu pun memang udah kosong banget kan kita. Jadi waktu hari pertama kita diumumin akan WFH itu, kita sempat pulang jam 10 apa setengah 11 malam tuh ya. Iya. 10 malam, setengah 11 malam itu keluar komplek kantoran kita itu
kayak pulang jam 2-3 pagi kosongnya. Ya, Itu padahal jam 10 malam. benar. Yang gue takut nih ya, nanti kita pulang kita dirazia gini hari keluar. Enggak, kan kita nggak nongkrong. Oh, intinya yang dirazia itu yang nongkrong. Yang nongkrong, setahu gua yang dirazia itu yang nongkrong. Hmm. Kalau kita kan nggak nongkrong, kita kan pulang di jalan, bukan lagi nongkrong ngerokok atau ngopi gitu. Iya, bisa. Iya kan? Jadi Jadi- kalau tadi kita pulang taruh motor nongkrong di tengah jalan. Ah, itu bukan dirazia, ditabrak. Gila, orang mana nongkrong tengah jalan? Itu dia. Jadi salah satunya itu kalau menurut gua ya tongkrongan jadi sepi. Terus ibu-ibu Pernah ngumpul, pada ngumpul, harga sayur mayur naik, harga tempe naik. tapi kan lu nggak ke impact kan sebenarnya dari sayur mayur. Karena yang beli Ya. malu, yang masak malu. Lu kan tinggal makan. Lu ngapain? Duitnya supply. Mana duit supply? Ya ada lah. Duit itu mah buat jajan doang. Enggak ada juga supply kayak gitu. Jadi, oh sama satu lagi. Nggak tahu sih ya, di daerah gua salah satu stoknya itu gula. Gula tuh sepi. Oh, Habis. tadi dia belanja gula 10 kilo. Gila, gue baru lihat orang belanja gula 10 kilo coy. Gue biasa lihat orang belanja beras 10 kilo. Gula 10 kilo. Jadi pun Kayak mau nimbun. Nih kalau ada yang, nih ya, gue kasih tau dari sekarang ya Pak Polisi atau apa yang nonton. Nih kalau gula stoknya habis nih dia yang nimbun. enggak pak, saya cuma 10 kilo pak, bener pak. Itu juga mau dibuat kue pak, serius dah. Mana buat gue? Aduh. 10 kilo nemenin dia belanja, kaget gue. Iya. Jangan gue ke gulanya aja kaget. 10 kilo. Saya mau dibeli nih 10 kilo. Itu karena gue mau buat dalgona. Ya kalau ngocok gula 10 kilo, bukan tangan lu berotot, putus. Dalgona 10 kilo. Kan orang pada mukbang kan banyak kan makanan kan. Nah ini dia, buat dalgona 10 kilo. Itu video gue bisa jadi tuh 3 hari bang. Lumayan kan. 3 hari terus gue bagi 10 menit, 10 menit, 10 menit jadi tuh 2 bulan. Iya, tapi lu gini doang. Jadi 2 bulan. Srino kalau balik ke kantor, Dap, apa kabar? Tangannya gini terus. Oke, jadi nanti part 1 buat dalgona 10 menit pertama. Part 2 buat dalgona 20 menit kemudian. Terus sampai akhirnya hari ketiga, tangannya begini. Dalgonanya udah jadi. Mangkoknya dari sini, tangannya begini. Gak bisa berhenti. Motoriknya kena. Sarap nih kena. Dalgona jadi, sarap gue ya bang. Anjir. Ya itu mungkin tadi gula susah lu ya. Ya, beberapa stok lah, beberapa stok. Oh kalau gue yang susah ini mas justru sayur. Oh, sayur. Karena gue di apartemen gitu, gue kalau beli sayur kan ke supermarketnya itu sayur susah sih. Bingung sekarang gue kayak cari sayur yang gampang masaknya gitu ya, itu susah sih dapetin sayur yang fresh gitu ya, karena mungkin orang cepet-cepetan, stoknya nggak limited gitu. Akhirnya ya udah mau nggak mau ini lagi Iya. itu. Ini lagi ya, bener juga sih. Ya, syukurnya sih kalau kayak stok sayur di rumah masih aman. Ya kan mama di komplek lu begitu, gimana sayur nggak aman. Jadi kalau gue rasa sih itu ya dampak-dampaknya. Ada lagi nggak kalau lu bilang? Kalau gue sih yang paling berasa itu tuh nongkrong. Ya, kalau gue yang paling berasa itu apa ya? Gaya hidup gue jadi berubah gitu. Yang tadinya gue menyempatkan olahraga, sekarang itu kayak, karena limited gitu. Karena ya emang ada beberapa metode buat olahraga di rumah, cuma karena gue emang orangnya gue pernah gemuk dulu kan, terus kayak gue pengen menjaga badan. Jadi gue olahraga di gym. Nah begitu gym gue harus tutup, gue harus mencari workout di rumah. Dan tapi gue orangnya bukan orang yang seneng body weight workout gitu. Nah gue senengnya angkat beban. Oh, oke. Ketika gym tutup dan gue harus body weight workout, itu buat gue jadi beban gitu. Jadi habit gue tuh harus gue rubah, mindset gue harus gue rubah. Nah itu yang menurut gue agak berat gitu. Oke. Nah selain itu, gue kan orangnya seneng ngobrol ya, maksudnya orangnya talkative banget gitu, sama sering-sering bercanda lah. Nah begitu ada limitasi di situ, gue kayak
ada sesuatu yang hilang gitu di kehidupan gue tuh, ada sesuatu yang hilang. Terkekang gitu. Iya. Kayak gitu. Tapi kalau dari sisi ini hemat gimana? Lu lebih hemat? Oh, kalau hemat ya. Atau Kalau hemat gue rasa mungkin sedikit lebih hemat karena gue kan banyak masak ya daripada beli di luar. Karena gue satu orangnya malas, maksudnya malas gini, kayak gue harus ngambil makanan ke lantai bawah, ke lobby, terus gue harus naik lagi, itu gue terlalu malas. Jadi gue memutuskan untuk masak. Nah, mendingan gue cuci piring daripada gue harus ke bawah tiap hari gitu untuk ngambil ini. Jadi gue mendingan masak. Kalau dari sisi hemat, gue bisa bilang gue cukup hemat sih. Karena gue jarang banget jajan kan. Jadi gue jarang banget jajan, jadi jarang ngemil. Kalau di kantor kita kayak hari ini aja ya, jam 5 sore kita pesen pizza, jam 6:30 malam itu ada Wingstop. Jadi kita bukan boros doang, tapi kayak lebih ke ya konsumtif gitu, kayak nggak peduli lagi. Kalau di rumah kan mungkin gue kayak, kalau gue kayak lu lihat lah, gue di depan laptop jarang banget gue ngemil gitu. Nah, kalau di kantor itu dikit-dikit ngunyah. Kayak tadi kita belanja snack kan, iya gitu. Itu ludes langsung gitu. cepet ya. Cepet banget. Sederhana ya. Cepet banget memang. Itu tadi pagi ya udah. Oh, tadi siang kita udah makan juga. Iya. Benar-benar. Gitu. Lebih boros sih menurut gue di kantor, tapi gue nggak masalah dengan hal itu. Bukan boros sih, tapi mungkin lebih karena kerasa lebih hemat karena kan biasanya kita beli makanan di bar kalau hari biasa di kantor. Begitu harus masak ya kerasa sih impact-nya gitu, karena let's say gue beli sayur paling berapa sih gitu kan untuk berapa hari. Nah itu kan cost-nya jauh lebih murah. Benar. Sama itu kan tadi dari sisi sosial, dari sisi keuangan gitu loh. Dari sisi kebersihan gimana nih? Sisi kebersihan nih. Gue bersih orangnya. Bersih ya? Bersih banget. Bersih. Gue mandi itu abis maghrib. Habis maghrib, oke. Gue mandi abis maghrib. Mandi lagi abis maghrib lagi. Banyak banget lu mandi habis maghrib. Bikin 2 kali lu mandi setelah maghrib. Kan abis maghrib hari ini. Mandi lagi besok abis maghrib. Iya kan jadi lebih hemat air kan? Jorok bersih. Jujur kita kadang-kadang kalau konkol kita tuh belum mandi. Tapi ya video kita matiin mau nggak mau gitu. Kita belum mandi. Baju nggak ganti, belum mandi gitu kan. Gue pagi nih ya, gue pagi cuma cuci muka, sikat gigi, gue makan roti, ngopi, sama nge-vape, nyalain laptop udah. Makan siang, gitu. Makan siang turun, balik lagi laptop, ngerjain kerjaan. Maghrib nih gue baru sama anaknya, bentar gue mandi dulu, gue mandi, abis itu ke laptop lagi, gitu. Emang begitu, karena gue males. Iya. Nah, makanya gue sebenarnya lebih bersih kalau gue ngantor. Karena minimal 2 kali gue mandi pasti kalau ngantor. Kalau nggak ngantor, sekali. kalau ingat, itu kan kalau nggak malas kayak gitu. Hemat air bro, cintai lingkunganmu. cintai lingkungan itu berarti tidak membawa polusi ke lingkungan lu juga. Iya benar. Ya lu kan polusi Kamar udara. Kamar gua aja yang penting. Polusi udara lu dengan tidak mandi. Kalau dihitung ya gue dari hari Senin itu kan gue ada baju tuh yang kutang kan, itu jadi hitam putih ya, bisa hitam terus gue balik lagi jadi putih gitu. Senin putih, Selasa hitam, Rabu putih, Kamis hitam. Nah cuci dari itu. Jumat kan. Yang minggu kemarin deh? Ya gitu, itu diulang aja lagi. Karena gue di kamar doang, gue mau ngapain? Gue turun tangga pun gak akan sekeringat gue sampai kuyup gitu. Jadi gue bener-bener hemat sebenarnya. Gue tuh orang hemat air. Jorok. Ya gitu. Gila jorok banget sumpah. Gila baju 4 hari loh. Tapi minimal gue mandi sekali lah sehari. Itu minimal. Enggak, waktu itu ada yang lu gak mandi, besokannya baru mandi lu. Lupa berarti itu. Gila. Gue sih gak habis pikir ya teman. Ya. Oke, lu concernnya hemat air, cintain lingkungan. Cuma kan ya cintai diri lu gitu dengan kebersihan. Lu tahu kita harus cuci tangan. Betul. Ya katanya virusnya mati pakai sabun. Ya at least badan lu disabunin gitu kan, membunuh virus. Ya kan tangan gue sabunin sering kayak gitu, cuci tangan. Iya. itu salah satu perubahan juga tuh.
Gue kalau ngantor lebih bersih. Dah. Daki udah hilang gitu. Iya, nanti nyampe rumah nih gue pasti mandi gitu. Pasti mandi. Karena dari luar gue harus mandi dulu. Oh iya benar. Gitu. Jadi kalau di rumah ya lebih kotor sih. Iya kan, lebih jorok kan. Lebih jorok. Ya gitulah. Nah ini kan Sabtu ketemu Minggu nih, udah bisa dihitung deh 2 kali paling gue mandi. Kalau ingat, Gitu. Ini misalnya nanti pulang mandi kan, ketemu Sabtu nih, kalau gue nggak mandi ya minimal sekali berarti dari Minggu. oh oke. Ngomongin Sabtu Minggu depan nih, kita kan akhirnya terbebasin dari masa. Gue WFH udah selesai, gue ke kantor. Apa yang akan lu lakukan di Sabtu Minggu ini? Sabtu Minggu ini, jujur sih Sabtu Minggu ini kayak gue bakal tetap stay di rumah. Kenapa? Karena mungkin secara kantor oke, udah masuk gitu. Tapi secara lingkup lebih besar lagi kalau lihat lebih luasnya lagi, masih banyak juga yang masih WFH gitu. Iya. Dan kalau gue tanya nih teman-teman gue salah satunya tuh ada beberapa ada yang libur di WFH sampai akhir April. Ush, gila. Gue sih Ada. akan sama sih, meronta-ronta jiwa sosial. Ada yang dia sampai minggu kedua April. Ya ada yang ikut pemerintah berarti kan 19 Minggu April. kedua April itu ada yang kayak gitu. Jadi masih ada juga yang WFH, masih banyak mana kayak gitu masih banyak. Ya emang kondisi juga masih selalu meningkat ya. Betul, karena gue juga gak akan memaksakan orang untuk nongkrong sama gue gitu. Karena lu diajak nongkrong pun nggak mau. Iya juga. Dan mereka punya preferensi sendiri-sendiri gitu loh. Gue kayaknya lebih baik di rumah aja dulu deh dan segala macem. Udah itu aja. Tapi kalau lu diajak nongkrong mau? Kita lihat kondisi. Udah lihat kondisi kayak gitu. Lu gimana? Sabtu Minggu? Kalau gue Sabtu Minggu ini kemungkinan gue di rumah kalau nggak ada yang ngajak pergi dan kalau misalnya nggak mau. Karena gini, gue itu sekarang lagi lebih takutnya sama keramaian jujur ya. Maksudnya kalau tempat yang terlalu ramai gue juga agak parno sendiri jadinya gara-gara masalah ini. Cuma kalau memang bisa dikondisikan ya gue mungkin akan bisa mengikuti gitu. Maksudnya kalau bisa keluar ya boleh lah gitu sekali-sekali. Karena being honest penat, gue nggak bohong, penat banget buat gue gitu ada di rumah. Oke. Berarti masih ada kemungkinan, masih lebih besar kemungkinan lu Ada kemungkinan, gue nggak bisa lebih besar tapi ada oke. kemungkinan untuk keluar kalau misalnya memang memungkinkan lah gitu. Betul. Karena kasihan juga, maksudnya gini ya, gue motor gak pernah dipanasin, mobil gak pernah dipanasin. Jadi kayak aduh sedih juga gitu. Dan tadi pun, pas sekarang tadi pagi kan gue ngisi angin tuh, ban gue sampai kempes. Iya, ban gue juga kempes tuh. Gue perlu ngisi angin. Ngisi angin gitu ya, mas-masnya jadi kayak lebih higienis gitu loh. Dia tuh pakai sarung tangan buat ngisiin nitrogen Di pinggir jalan. pinggir jalan itu ya, di pom bensin. Jadi ngisi nitrogen. Oh, nitrogen ya. Dia pakai sarung tangan ya, sarung tangan putih gitu loh. Jadi higienis juga nih mas pakai sarung tangan, tapi kan dia buka-buka tanah juga tuh ya dari ban, kotor-kotor juga. Cuman wah, berarti artinya ada satu pelajaran yang dipetik. Orang-orang Harus lebih bersih. Ingat lah, lebih bersih. Kalau ada jokesnya kan kayak kalau kita makan pecel lele di pinggir jalan mau belum cuci tangan mau apa ya makan aja. Sekarang kita mau panik mau gitu. panik boro-boro itu, kalau bisa udah sabunan, hand sanitizer, tisu basah, terus itu pakai sarung tangan baru makan. Ya memang banyak ya hikmahnya ya Indonesia lebih bersih, cuma budaya kita untuk beramah tamah, untuk bersosialisasi itu yang hilang sih sebenarnya. Tapi dan itu yang gue rindukan. Ya karena sebenarnya kan salah satu dampak corona ini impact-nya bisa ke lebaran nanti ya. Ya sampai lebaran katanya kan nggak boleh mudik ya sebenarnya. Karena oh iya ngomongin mudik, gue juga kepikiran untuk jadi gini kan biasanya gue orang tua gue di Bandung. Gue biasanya 2 minggu 3 minggu sekali pulang gitu ke Bandung. Sekarang gue udah hampir sebulan nggak pulang karena Nggak dibolehin. bukan orang tua gue sih kalau mau pulang ya pulang, tapi guanya yang daripada gue udah tahu gue di red zone nih ya, udah tahu gue di red zone, gue pulang Bandung nih. Bandung juga lumayan parah kan biasanya di Jawa Barat. Kalau gue pulang taunya gue asimptomatis jadi gue bawa virusnya ke rumah karena orang tua gue wah ajeb. Dengan di Jakarta aja deh dulu sampai kondisi aman. Gue ya jujur ya, gue mikirnya gini, mendingan gue positif terus gue sembuh baru gue pulang. Ya. Itu lebih baik menurut gue Ya. daripada gue nggak tahu nih gue kenapa-napa
Sekarang gue negatif, terus gue pulang, taunya gue asimptomatis, gue bawa virusnya ke orang tua gue. Mendingan gue sakit dulu dah, gue sembuh habis itu gue pulang. Betul. Gitu. Betul. Sebenarnya itu juga kan yang saat ini pun masih gue jaga ya seperti itu. Jadi nanti pulang pun gue ya mandi dulu biar clear, bersih kayak gitu. Jadi ya sebenarnya gitu, corona bisa dampaknya sampai ke lebaran. Iya kan Dan, katanya gitu. beberapa hari yang lalu gue baca berita juga ada kemungkinan opsi memindahkan cuti bersama itu, cuti bersama lebaran. Jadi tuh bulan ini, tahun ini kemungkinan orang puasa terus lebarannya cuma di hari lebarannya aja. Tapi cuti bersama yang nanti dipindahkan setelah corona. Ada topik itu kemarin gue baca di beritanya gitu. Menarik. Jadi liburan misalkan untuk lebaran ini 5 hari kayak gitu. Itu dipindahin ke hari lain. Dipindahin lagi ke lain hari, entah itu mungkin di Agustus, September ya pokoknya sampai ini benar-benar nyatakan clear ataupun memang sudah ada obatnya kayak gitulah. Kalau obat gue sih nggak yakin sih ya, tapi mudah-mudahan ini cepat membaik, jadi kita bisa kembali normal lah hidupannya, karena kayaknya ini bukan Indonesia banget gitu. Betul. Nah Mungkin itu di dunia juga ini bukan kita banget. betul. Jadi ya salah satu perubahannya itu, impactnya kan ke silaturahmi. Gitu. Betul. Itu sih. Jadi kalau menurut gua ya, dari sisi kesehatan, dari sisi keuangan, ya kan, dari sisi sosialisasi. Jadi mungkin banyak pasti kehidupan kita secara masyarakat di Indonesia atau ya lebih sedikit di lingkungan kita atau diri kita sendiri juga pasti banyak yang berubah. Cuma balik lagi perubahan itu mungkin kita harus saat ini kita harus sabar, kita harus terima kenyataannya. Kalau memang wabah ini sedang meluas, kita harus prepare sehingga kedepannya ya the better future for us lah, daripada semakin banyak korban yang tumbang. Betul. Jadi kalau dari gua juga kita berdua ya buat teman-teman yang masih WFH ya sabar-sabar, semangat, keep safe, keep healthy, kayak gitu. Jadi ya play safe ya. keep produktif. Ya itu keep produktif. Karena ada juga nih teman gua ngirim meme lagi kan, meme. Negatif corona, positif hamil gitu. Karena kelamaan di rumah gitu. Udah keluarga. Oh iya, itu yang mau gue tanyain. Keluarga. Gitu. Ya udah. Gitu. Ya, mungkin itu aja dari kita. Nanti kita mungkin ada topik yang lain yang akan kita share juga. Pokoknya buat teman-teman semua tetap semangat. Kita harus bersatu, Indonesia harus bersatu untuk melawan ini semua. Harus bersih, harus bisa menjaga diri, menjaga keluarga kita juga supaya ini segera berakhir. Jadi kalau dari kita juga kita mohon maaf kalau misalkan ada perkara kita ataupun sikap kita yang kelewatan. Kalau kelewatan soalnya mundur lagi jauh. Ya, itu dia. Jadi itu aja dari kita. Siap. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap pantengin video kita, jangan lupa di-subscribe, jangan lupa di-like, komen, dan juga untuk di-share ke teman-teman kalian. Oke? Terima kasih, sampai jumpa di yang berikutnya.